Izin kepada anak-anakku, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, terdengar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Gimana nih kabar kalian hari ini? Baik dong. Luar biasa ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan kelancaran ya oleh Allah. Amin. Oh iya anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa. Sebelumnya di sini apakah ada ketua kelasnya? Saya, Bu. Oh iya, silakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin berdoa pertemuan hari ini. Ya, baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan berdoa hari ini kita diberikan kemudahan kelancaran ya anak-anak. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau cek kehadiran dulu nih. Apakah hari ini semuanya sudah hadir atau ada yang tidak hadir? Brian sama Gimana nih Malayo anak-anak? hadir. Ya, Edawi, siapa yang tidak hadir hari ini? Brian sama Leo, Bu, nggak hadir. Oh, tidak hadir ya? Kenapa alasannya tidak bisa hadir? Coba teman sekelasnya apakah ada yang tahu? Kalau Brian tadi sakit, tadi dia udah nge-WhatsApp saya. Tapi kalau Leo dia nggak ada kabar sampai sekarang, Bu. Oh, berarti Leo Alpha ya? Leo cabut tuh. Kenapa? Cabut. Kalau begitu, Ibu akan kasih Leo Alpha ya, karena tidak ada pemberitahuan. Oke? Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, Ibu tidak sendiri nih. Ibu ditemani oleh Ibu Yuza. Apakah udah tahu nih kalian Ibu Yuza itu yang mana? Yang itu tuh, yang baju belang. Iya, betul sekali. Nanti ketika pematerian, kalian boleh ya untuk perkenalannya, oke? Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tes semangat dulu nih, supaya ketika kita belajar itu semangat dan tidak menyerah. Oke? Ketika Ibu berkata, semangat pagi, kalian jawab, pagi semangat, terus semangat. Sekali lagi ya, ketika Ibu berkata, semangat pagi, kalian jawab, pagi semangat, terus semangat. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Bisa, Bu. Kita bisa. mulai ya. Semangat pagi. Anak-anak, apakah gangguan sinyal? Wah, sepertinya ngantuk ya Bu Yuza ini murid-muridnya. Ya sudah, kalau begitu, ketika pematerian kalian harus memahaminya dengan saksama, tidak boleh kalian ada yang tidur ya. Baik, untuk itu materi pembelajaran hari ini yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Yuza. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Yunita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan tetap semangat belajar walau masih harus terhalang jarak. Jadi di pembelajaran
Kali ini kita sudah masuk pembahasan bab kedua di kelas 12. Ada yang sudah tahu materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Teks cerita sejarah ya, Bu. Ya, betul Zahra. Apakah Zahra sudah belajar sebelumnya? Belum. Oke, baik. Kita belajar bersama-sama ya hari ini. Kita akan mempelajari tentang teks cerita sejarah. Apa sih pentingnya sejarah kita pelajari? Ada yang tahu nggak? Coba Harura. Nggak tahu, Bu. Siti tahu nggak? Siti tahu nggak apa sih pentingnya mempelajari teks cerita sejarah? Untuk tidak terulang masalah yang pernah terjadi di masa sebelumnya ke masa yang sekarang. Ya, pinter. Bagus ya, Siti. Sudah berani menjawab. Jadi, benar kata Siti. Ingat peribahasa, orang bijak belajar dari sejarah. Jika kita baca dan pahami berulang-ulang, tentulah sangat dalam maknanya. Tanpa mengetahui sejarah, bisa jadi kita mengulang kesalahan yang sama dengan kesalahan yang pernah terjadi di masa sebelumnya. Dan tidak bisa kita pungkiri, kita hidup tak bisa lepas dari sejarah. Pada materi kali ini, Bu Yuza dan Bu Yunita sudah membuat penjelasan tentang materi teks cerita sejarah dalam bentuk video. Jadi, Ibu minta kalian untuk menyimak videonya ya, dan jangan lupa untuk mencatat poin penting yang ada dalam video tersebut. Karena nanti kita akan diskusi bersama, so, simak baik-baik ya. Oke, Bu. Apa dan bagaimana teks cerita sejarah? Simak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk mencatat dan berdiskusi. Kata sejarah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau. Ada kalanya sejarah disajikan dalam bentuk karya ilmiah. Artinya, dalam penulisannya, teks sejarah jenis ini harus mengandung unsur keilmiahan yang objektif. Tidak diperbolehkan ada penambahan atau pengurangan fakta. Apa yang terjadi harus ditulis sesuai dengan fakta yang ada. Tidak boleh ada rekaan, apalagi disisipi imajinasi penulis. Misalnya, dalam karya puisi ada biografi, catatan perjalanan, catatan sejarah, karya jurnalistik, dan sebagainya. Sedangkan dalam karya visual ada video dokumenter atau video jurnalistik. Selain itu, sejarah juga dapat disampaikan dalam bentuk karya yang lebih santai. Sudah pernah lihat film Sang Kiai? Atau membaca novel Gajah Mada? Seperti itulah gambaran umumnya. Sebuah karya yang terinspirasi dari peristiwa dan tokoh sejarah, namun disajikan dalam bentuk populer dengan memberikan unsur sastra dan dramatisasi. Sehingga, selain mendapat hiburan dari unsur-unsur seni, sastra, atau film, kita juga akan mendapatkan pengetahuan tentang ilustrasi sejarah yang disampaikan. Karya sejenis ini misalnya novel, cerpen, pentas teater, drama, atau film yang di dalamnya memiliki muatan sejarah. Jadi, selain disampaikan dalam bentuk karya tulis ilmiah atau video dokumenter, sejarah bisa juga disampaikan dalam bentuk karya sastra, drama, atau film. Sederhananya, karya sejarah ada dua macam, yakni teks sejarah yang bersifat non-fiksi dan cerita sejarah yang bersifat fiksi. Perhatikan contoh video berikut. Republik Indonesia dan Bapak Wakil Presiden serta Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia memasuki ruang. Saya memutuskan untuk menyatakan
berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998, susunan Kabinet Pembangunan ke-7. Dan untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya tadi, saya menilai maka Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie, yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak beberapa waktu terakhir, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintah negara dan pembangunan dengan baik. Dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Indonesia pada Kamis 21 Mei 1998. Nah, kira-kira apa nih perbedaan video pertama dengan video kedua? Ada yang bisa menjawab? Video pertama itu video asli Pak Soeharto, tapi yang kedua itu film dari cuplikan di balik 98 yang memerankannya bukan Pak Soeharto. Itu bedanya. Oke, ada lagi? Kalau menurut aku, video pertama kejadian nyata dan tokoh-tokohnya asli, tapi kalau yang kedua, video kedua itu ilustrasi dalam bentuk film, jadi ada unsur dramanya gitu. Ya, pinter. 100 buat Zahra dan Edelweiss. Jadi, di cuplikan video pertama adalah video dokumenter asli, siaran pidato pengunduran diri Presiden Soeharto ya. Video tersebut hanya memperlihatkan kejadian nyata tanpa ada rekayasa atau rekaan. Tokoh-tokoh yang terlibat pun juga tokoh asli. Artinya, tokoh sejarah yang benar-benar mengalami peristiwa tersebut di kehidupan nyata. Sedangkan video kedua merupakan cuplikan film di balik 98 produksi MNC Picture bersama Afandi Abdul Rahman yang disutradarai oleh Lukman Sardi. Video tersebut mengilustrasikan situasi saat Presiden Soeharto yang diperankan oleh Amoroto Katamsi saat berpidato pengunduran diri dari jabatan presiden. Karena ini adalah sebuah film, maka bisa kita lihat unsur-unsur dramatisnya secara visual, setting tempat, tokoh, maupun alur cerita dalam film tersebut tidak sama persis dengan yang terjadi pada Mei 1998. Namun tetap berusaha untuk mengisahkan kembali sejarah tersebut dengan menggunakan fakta-fakta sejarah sebagai latar. Oke, lanjut ya. Nah, jika tadi berbentuk audiovisual, coba sekarang amati kedua teks berikut.
Nah, kira-kira apa nih perbedaan dari kedua teks tadi? Ada yang bisa ngejawab atau ada yang ingin menjawab? Teks pertama disampaikan dengan bahasanya lebih lugas dan sesuai fakta, sedangkan teks kedua bahasanya tak begitu lugas dan lebih imajinatif. Ya, betul, Siti. Selanjutnya, Dewi. Teks pertama untuk menyampaikan pesan secara informatif, kalau teks kedua untuk menghibur. Oke, betul ya kata Siti dan Dewi. Dari segi kebahasaan memang terlihat jelas bahwa fakta-fakta sejarah pada teks pertama disampaikan dengan bahasa yang lugas. Teks jenis ini memiliki aturan ketat dalam penggunaan bahasa dan penyampaian fakta sejarah. Sedangkan teks kedua merupakan karya sastra berupa legenda. Dalam penulisannya terdapat unsur-unsur sastra dan bersifat imajinatif. Jadi, kaidah kebahasaannya disusun sedemikian rupa agar mengedukasi dan menghibur pembacanya. Oke. Lanjut ya. Kemudian, untuk perbedaan antara teks sejarah dengan cerita sejarah akan dijelaskan kepada Bu Nita. Tetap disimak ya. Halo anak-anak, dari penjelasan yang sudah Ibu Yusa tadi sampaikan, bisa kita simpulkan ya bahwa perbedaan antara teks sejarah dengan cerita sejarah antara lain. Yang pertama, teks sejarah dituntut untuk menyajikan hal-hal faktual atau benar-benar terjadi. Lalu yang kedua, dalam teks sejarah, sejarawan wajib menyampaikan sesuatu sebagaimana adanya sesuai dengan realita dalam cerita sejarah pengarang. Bebas sepenuhnya dalam menambahkan unsur sastra. Lalu yang ketiga, hubungan antara fakta satu dengan yang lainnya dalam teks sejarah perlu melibatkan topografis atau kronologinya. Sedangkan dalam cerita sejarah hanya imajinasi. Lalu yang keempat, dalam teks sejarah, sejarawan harus bisa membuktikan nih bahwa yang dibawakan pada masa kini dapat dilacak eksistensinya di masa lalu. Sedangkan dalam cerita sejarah, cerita tidak terkait pada fakta sejarah sepenuhnya. Lalu perbedaan yang kelima, pelaku-pelaku situasi hidup dalam teks sejarah harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Sedangkan dalam cerita sejarah dapat berasal dari imajinasi ya. Nah, lalu apakah ada ciri-ciri sebuah teks sehingga bisa dikatakan sebagai teks sejarah? Nah, ada. Yang pertama yaitu disajikan secara kronologis. Lalu yang kedua berbentuk rekonteks atau cerita ulang. Lalu yang ketiga yaitu sering menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Yang keempat isinya berupa fakta yang dibuat berdasarkan data-data yang dikumpulkan. Lalu yang kelima, struktur umum teksnya itu berupa orientasi, yaitu orientasi, urutan peristiwa, dan orientasi. Setelah itu ada beberapa fungsi teks cerita sejarah antara lain fungsi rekreatif artinya memberikan rasa gembira. Lalu yang kedua ada fungsi inspiratif, memberikan inspirasi imajinasi. Lalu yang ketiga adalah fungsi instruktif sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Yang keempat adalah fungsi edukatif, dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam pelajaran kehidupan bagi manusia dalam berperilaku. Demikian teks cerita sejarah yang dapat kita bahas pada kali ini. Jangan lupa untuk selalu berdiskusi dan aktif dalam pembelajaran. Dan sampai jumpa ya rekan aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah menonton dan menyimak video yang tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Aku mau nanya, Bu. Ya, silakan Harura. Kan aku pernah baca ya, katanya teks sejarah itu ada yang namanya kalimat simpleks sama kalimat kompleks. Nah, itu artinya apa? Nah, bagus ya pertanyaannya Harura. Mungkin pertanyaan Harura akan dijelaskan oleh Bu Ninita. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Ibu Yuza. Mohon maaf ya anak-anakku sebelumnya di sini Ibu off cam karena sinyal di sini kurang baik. Nah, dari pertanyaan Harura, Ibu akan menjawabnya ya.
Oke, baik. Maksud dari kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu struktur kalimat. Contoh kalimat simpleks itu misalnya kayak gini ya. Taman Nasional Baluran merupakan perwakilan ekosistem hutan spesifik kering di Pulau Jawa. Nah, Taman Nasional Baluran sebagai subjek, kemudian kata merupakan sebagai predikat, kata perwakilan sebagai pelengkap, kata ekosistem hutan spesifik kering sebagai objek, dan kata di Pulau Jawa sebagai keterangan tempat. Sedangkan kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu struktur kalimat. Seperti itu, Harura. Apakah sudah jelas? Jelas, Bu. Oke, kalau begitu bagus ya. Nah, jadi gimana nih anak-anak setelah kalian menyimak video tadi, apa aja yang kalian dapat? Nah, tadi yang dimaksud teks cerita sejarah apa? Ada yang bisa menjelaskan kembali? Itu ya, Jika ada, silakan raise hand. Iya, ya. Iya, itu teks yang di dalamnya menjelaskan atau ceritain tentang fakta masa lalu yang jadi asal muasal sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Nah, betul ya Harura. Dalam teks cerita sejarah, kira-kira boleh nggak sih penulis menambahkan pendapatnya? Boleh. Boleh. Ya, betul ya. Dalam cerita sejarah, pengarang atau penulis bebas sepenuhnya dalam menambahkan unsur sastra sesuai dengan imajinasinya. Mengenai apa, kapan, siapa, dan di mananya. Namun, tetap memiliki keterkaitan dengan situasi atau tokoh sejarah. Berbeda dengan teks sejarah, sejarawan wajib menyampaikan sesuatu sebagaimana adanya sesuai dengan realita, tidak boleh direka-reka atau ditambah-tambahkan. Oke. Jadi kita masuk ke sesi ice breaking di mana kalian tebak gambar ya. Nih. Nah, kira-kira ini hewan apa nih, anak-anak? Oh, itu kayaknya ular tuh. Kira-kira hewan apa nih, guys? Kuda. Ular. Apa ya? Kita lihat ya hewan apa ini. Oke, lanjut. Coba hewan apa ini? Apa Siti? Harura. Oh, itu onta tuh, Bu. Gajah, Bu. Lagi. Hewan apa nih, guys? Maaf ya Bu, ya Allah. Hewan apa? Harura. Tikus. Itu apa sih? Kecoa. Kita lihat ya, 1, 2, 3. Yang terakhir. Hewan apa nih? Badak. Ikan hiu. Apa ini hewan apa? Apa itu? Itu anjing apa sih? Apaan sih itu? Bibirnya kayak bulldog. Kayaknya macan nggak sih? Nggak tahu kan ibu.
Oke, anak-anak, gimana nih dari permainan tadi dari Bu Yuza? Apakah seru? Halo. Seru, 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 seru. Seru, Bu. Bagus ya. Wah, beri tepuk tangan dong buat semuanya ya. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini, apa sih yang bisa kita simpulkan? Sebelumnya, apakah ada yang bisa menjawab? Tidak. Baik. Kalau begitu, Ibu akan menyimpulkannya ya anak-anakku. Yang pertama, materi ini perlu dipelajari supaya kalian sebagai siswa kelas 12 mampu mengenal struktur isi teks cerita sejarah, mengenal ciri bahasa teks cerita sejarah, mengenal kaidah teks cerita sejarah, memahami isi teks cerita sejarah, dan mampu mempelajari makna kata, istilah, ungkapan dalam teks cerita sejarah. Lalu yang kedua, teks cerita sejarah menceritakan tentang kejadian fakta masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejahteraan baik naratif maupun deskriptif. Lalu yang ketiga, mempelajari struktur isi teks cerita sejarah untuk menjadikan kerangka acuan yang dapat digunakan dalam mengembangkan teks menjadi paragraf utuh, struktur isi yang berorientasi pada cerita sejarah, dan berisi rangkaian peristiwa yang diikuti oleh reorientasi. Nah, anak-anak, setelah pembelajaran ini selesai, Ibu akan memberikan tugas kelompok ya yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Silahkan pilih salah satu teks cerita dan teks cerita sejarah, kemudian analisis kedua perbedaan tersebut dari segi kebahasaan dan ciri-ciri teks. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya, silakan kalian cek Google Classroom. Ibu sudah mengunggah LKPD ya. Nah, lalu batas pengumpulannya sampai kapan, Ibu? Batas pengumpulannya itu sampai hari Jumat ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Ya, bisa, Bu. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan presentasi dari hasil kelompok ya. Jadi kalian persiapkan tugas kelompoknya, lalu nanti minggu depan kalian presentasi per kelompok. Oke? Oke, Bu. Alhamdulillah anak-anakku, pertemuan kali ini kita sudah mempelajari materi teks cerita sejarah dan cerita sejarah. Lalu untuk Ibu Yuza dan saya sendiri, Ibu Yunita, mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengikuti pertemuan ini sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua dan kita sebagai penerus bangsa bisa menjadi orang yang sukses di masa depan yang membanggakan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya anak-anak. Sehat selalu.